Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News mengawal sidang Ahok masih dengan Bang Nikolai Aprilindo selaku pengamat hukum dan politik. Kita masih membahas dengan sidang ke-10 dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama di auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan gitu ya Bang ya. Tadi Anda menyatakan bahwa JPU masih lemah begitu untuk membela para saksi yang terlihat diintimidasi oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Hari ini ada 4 ahli yang 2 saja sudah ditolak sebelum persidangan dimulai begitu Bang. Dan apalagi sekarang Basuki Cahayapurnama sudah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali begitu. Dengan segenap pengamanan protokoler, Abang melihatnya seperti apa nih Bang? Ya kalau saya melihat begini ya, ini ada inkonsistensi dalam penerapan perundang-undangan oleh Menteri Dalam Negeri. Oke. Kita mulai dulu nih ya. Karena di pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2014, pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2014, sekali lagi saya katakan, di ayat 1 dikatakan bahwa terdakwa, jadi pemberhentian sementara kepada seseorang terdakwa, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagai terdakwa yang ancaman hukumannya 5 tahun sesingkat-singkatnya. Oke. Ini sudah jelas ketentuan undang-undang mengatakan demikian. Kemudian di pihak lain pasal 2 dinyatakan bahwa pemberhentian itu dilakukan seharusnya oleh presiden ya. Pasal 3 itu presiden melalui menteri dalam negeri. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa terjadi inkonsistensi dalam penerapan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Bang Nikolai tadi menyebutkan adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Tapi tadi kita juga sempat mendengarkan statement dari Mendagri Pak Cahyokumolo bahwa beliau menunggu tuntutan dari jaksa terkait dengan pencopotan Basuki Cahayapurnama. Jadi dalam undang-undang itu tidak dalam kapasitas penuntutan. Tapi ketika seseorang dinyatakan sebagai terdakwa. Jadi jangan dipelintir atau jangan diplesetin atau jangan disesatkan oleh Mendagri tentang perundang-undangan ini. Dalam pasal 83 ayat 1 dinyatakan seseorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang telah dinyatakan sebagai terdakwa. Bukan dalam penuntutan. Apakah pernah ada contoh hal yang sama begitu Bang terkait dengan pemerintah daerah yang dijerat dengan hukuman di atas 5 tahun yang akhirnya diberhentikan menjadi seorang kepala pemerintahan? Ambil contoh seperti Gubernur Sumut dulu. Terus beberapa gubernur yang lain yang terkena kasus korupsi, ya kan? Nah, pasal 83 ini kan mengatur tentang berbagai kasus. Kasus korupsi, kasus terorisme, dan termasuk kasus yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara anak bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan sudah diatur dalam pasal 83 itu. Jadi tidak ada alasan bagi Mendagri untuk mensiasati dengan mengatakan bahwa menunggu tuntutan. Waktu dulu dikatakan, waktu awal-awal persidangan Ahok, Mendagri mengatakan bahwa menunggu register. Memang dalam ayat 2, pasal 83 ayat 2 itu menunggu register dari pengadilan. Nah, register itu kan sudah ada, sehingga sidang dimulai waktu itu kan. Nah, sekarang mau disiasati lagi dengan menunggu tuntutan. Padahal awal dikatakan menunggu register pengadilan. Register pengadilan sudah ada, ya kan? Kemudian dakwaan sudah ada. Nah, sekarang mau disiasati lagi dengan menunggu tuntutan. Ini apa-apaan ini? Jangan masyarakat itu disesatkan dengan berbagai penyiasatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dalam hal ini Mendagri. Mendagri harus taat asas dong. Jangan memberikan contoh untuk memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak taat asas. Walaupun Mendagri berasaskan pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan begitu. Seperti tadi Abang juga menyampaikan bahwa di ayat 2 dari mulai register begitu dan asas untuk menunggu tuntutan jaksa itu juga sudah ditunggu begitu oleh Mendagri. Jadi gini, dalam pasal 83 ayat 1 sampai ayat 3 tidak ada satu kalimat pun dalam pasal itu menunggu tuntutan. Tidak ada. Pasal 1
menyatakan dakwaan. Seseorang didakwa, seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang didakwa dengan ancaman pidana, ancaman hukumannya 5 tahun sesingkat-singkatnya. Ya kan? Kemudian pasal ayat 2 menyatakan menunggu register. Ya. Pasal ayat ketiga yang memberhentikan itu adalah Presiden RI. Dalam hal ini bukan presiden secara langsung, tetapi lewat Mendagri. Ya kan? Nah, kalau kita melihat dari pasal 83 ayat 1 sampai ayat 3, itu tidak ada satu kalimat pun dalam undang-undang itu menyatakan menunggu tuntutan. Jadi tidak ada alasan untuk itu. Jadi menurut Bang Nikolai bahwa ini adalah dibuat-buatnya statement dari Pak Mendagri sendiri kah agar Basuki Cahayapurnama tetap bisa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Saya melihat bahwa ini adalah satu pembelaan secara masif. Masif dan sistemik yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan untuk kepentingan politik Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya. Kalau pemerintah pusat, dalam hari ini pemerintah RI, mau konsisten dengan penerapan undang-undang, tidak melanggar konstitusi, harus terapkan undang-undang yang menjadi rambu-rambu bagi pemerintah itu sendiri dalam melaksanakan pemerintahan. Undang-undang 23 tahun 2014 adalah suatu rambu, adalah suatu ketentuan baku secara hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Seharusnya, kan yang bertanggung jawab ini pemerintah daerah, yang bertanggung jawab adalah Menteri Dalam Negeri. Harusnya Menteri Dalam Negeri menerapkan sungguh-sungguh peraturan tentang pemerintahan daerah itu yang termaktub di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Terkait dengan Undang-Undang Daerah pasal 83 begitu yang menjelaskan bahwa kepala daerah berstatus terdakwa dengan ancaman pidana di atas 5 tahun maka harus diberhentikan sementara. Ini kan tentunya juga ada fungsi pengawasan dan juga melaksanakan undang-undang oleh DPR begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah kurangnya ada pengawasan dari pihak DPR sendiri sehingga Basuki Cahayapurnama dikatakan bahwa Mendagri bahwa belum dan juga masih menunggu tuntutan dari jaksa? Nah, ini yang saya sayangkan bahwa baik eksekutif maupun legislatif ini seolah-olah bungkam semua. Eksekutif maupun legislatif seolah-olah menutup mata tentang penerapan atau konsistensi terhadap penerapan undang-undang. Ya, saya hanya baru mendengar wacana-wacana di luar tentang DPR akan mengadakan hak angket dan sebagainya. Ngapain wacana-wacana hak angket itu dikeluarkan kalau tidak ada action, realisasi, ya kan? Seharusnya, kalau menurut saya gini, kalau Mendagri atau Presiden sekalipun konsisten terhadap penerapan Undang-Undang 23 tahun 2014, ya, ketika masa cuti Ahok berakhir pada tanggal 11 kemarin, ya kan? Saat itu juga Presiden mengeluarkan Kepres, Kepres tentang pengaktifan kembali Ahok. Kemudian dikeluarkan secara bersamaan Kepres tentang pemberhentian sementara Ahok, ya kan? Dan diikuti dengan Kepres pengangkatan wakil gubernur sebagai PJS. Jadi 3 Kepres harus dikeluarkan oleh Presiden. Tapi kenyataannya hingga kini tidak ada Kepres apapun. Dan atau apabila Presiden ingin supaya khusus kasus Ahok ini tentang pasal 83 dari Undang-Undang 23 tahun 2014 itu tidak dilakukan, keluarkan Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Supaya ada alasan hukum untuk mensiasati dari penerapan pasal 83 Undang-Undang 23 2014. Nah itu. Tetapi konsekuensi hukumnya ketika Presiden mengeluarkan Perpu itu harus berhadapan dengan DPR. Nah, kalau berhadapan dengan DPR, bisa dianggap Presiden melakukan tidak taat pada konstitusi, berimbas kepada kekuasaannya nanti. Nah, ini bermasalah. Jadi gitu. Jadi ada 2 hal yang saya katakan. Keluarkan 3 Kepres langsung, seharusnya pada tanggal 11 kemarin. Kemudian, kalau ini tidak dilakukan, keluarkan Perpu. Agar supaya Ahok bisa diaktifkan kembali. Tidak keluarnya 3 Kepres dan juga Perpu yang tadi Bang Nikolai sampaikan begitu dengan alasan Pak Cahyokumolo selaku Mendagri juga menunggu tuntutan jaksa. Apakah ini terlihat
ada peran dari pemerintah pusat terhadap Basuki Cahayapurnama di persidangannya? Ya, kalau saya melihat justru ini menggambarkan secara empiris, secara faktual, bahwa peran pemerintah pusat itu ada di situ. Karena apa? Kelihatan sekali keberpihakannya di sini. Seharusnya seorang terdakwa Ahok itu setelah masa cuti habis, segera dilakukan itu. Ketentuan pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2014. Walaupun dengan alasan menunggu tuntutan jaksa, lagi-lagi tidak ada alasan menunggu tuntutan jaksa, karena dalam undang-undang itu tidak ada satu kalimat pun dalam pasal manapun yang menyatakan menunggu tuntutan jaksa. Yang ada seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang terlibat atau menjadi terdakwa diberhentikan sementara, ya kan? Yang ancaman hukumannya 5 tahun sesingkat-singkatnya, diberhentikan sementara. Itu menjadi terdakwa loh, baru terdakwa. Jadi jangan kita plesetin bahwa menunggu tuntutan. Ini sudah pikiran sesat, betul-betul sesat. Jadi masyarakat jangan disuguhi dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dengan menunggu tuntutan. Karena dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tidak ada satu pasal pun mengatur atau mencantumkan tentang menunggu tuntutan. Baik. Itu yang saya perlu sampaikan. Iya. Dan kita lagi-lagi juga mengetahui bahwa sejak tanggal 12 Februari hari Minggu kemarin gitu, Basuki Cahayapurnama juga kembali aktif menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan hari ini Basuki Cahayapurnama juga dikabarkan akan hadir di persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan dengan sejumlah protokoler sebagai pengamanan yang diberikan terhadap kepala daerah, begitu Bang. Dan nanti kita juga akan ngebahas terkait dengan pengamanan dan protokoler yang didapatkan oleh Basuki Cahayapurnama di pengadilan ke-10 kalinya ini. Dan pemirsa, Anda akan terus mengawal sidang Ahok di sidang ke-10. Sesaat lagi kami akan kembali hadir dengan pembahasan dengan Bang Nikolai Aprilindo. Usai jeda.